Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Riandiana SPMSI selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Safani Warahapsari dengan NIM 91122311102. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan hasil dari review jurnal analisis household menggunakan recall 24 hour. Yang pertama adalah pembahasan terkait pengertian metode household, di mana household sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki rumah tangga dalam mencukupi pangan dari anggota keluarga secara berkelanjutan. Ketahanan pangan rumah tangga ini dapat mempengaruhi kecukupan asupan anak di bawah 5 tahun atau balita yang nantinya akan berpengaruh terhadap status gizinya. Kemudian penerapan household sendiri pada jurnal ini adalah yang pertama, untuk tujuannya adalah menganalisis berbagai faktor risiko terutama ketahanan pangan rumah tangga yang memengaruhi kejadian gizi kurang pada anak usia di bawah 5 tahun selama pandemi COVID-19. Kemudian cara melakukannya adalah datanya diperoleh melalui pengisian kuesioner HFSSM yang kemudian dikategorikan menjadi rumah tangga tahan pangan dengan skor 0 dan rumah tangga yang rawan pangan dengan skor 1 hingga 18. Untuk repetisinya sendiri dilakukan sebanyak 3 kali recall per anak untuk memastikan akurasi asupan gizi harian mencakup variasi hari kerja dan juga hari libur. Sementara dari jumlah sampelnya adalah sebanyak 66 anak yang mewakili kondisi rumah tangga di desa Karanglewas. Kemudian berdasarkan waktu penggunaan metode ini menurut jurnal adalah digunakan pada tahap pengumpulan data primer, di mana hal ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner HFSSM yang merupakan instrumen baku dari USDA sejak tahun 2012. Untuk karakteristik sasarannya berdasarkan jurnal adalah rumah tangga yang memiliki anak balita usia 1 hingga 5 tahun dengan karakteristik yang pertama adalah ekonomi rendah, kemudian ibu berpendidikan menengah, sebagian besar tidak bekerja, serta banyak di antaranya termasuk dalam kategori yang rawan pangan. Kemudian menurut jurnal, kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama kelebihan, yakni menggunakan desain case control yang efisien untuk menilai faktor risiko, kemudian mampu menggambarkan kondisi pangan secara nyata di rumah tangga, serta metode pengukuran asupan yang reliable, yakni dengan adanya 3 kali pencatatan terkait 24 hour recall-nya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, kemungkinan terjadi bias ingatan. Yang kedua, ukuran sampelnya ini relatif kecil karena hanya mencakup 66 rumah tangga saja atau balita, kemudian hanya menunjukkan hubungan atau association, bukan sebab akibat yang pasti antara ketahanan pangan dan status gizi balita. Untuk tahapan pengolahan data, menurut jurnal pada penggunaan metode ini adalah yang pertama, tahapan pengolahan. Data mentah ini didapatkan dari kuesioner HFSSM untuk ketahanan pangan rumah tangga, kemudian DDS ini untuk membantu keragaman pangannya, serta adanya food recall 24 hour. Kemudian data yang diperoleh akan dikategorikan dan juga diberi kode numerik. Untuk tahapan analisisnya adalah yang pertama, analisis dilakukan secara kuantitatif menggunakan 2 tahap. Yang pertama, univariate, yakni digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari responden. Kemudian yang kedua adalah bivariate atau dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dengan status gizi balita. Untuk tahapan analisis yang kedua adalah dibahas dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan juga penelitian terdahulu. Sementara untuk penyajiannya, data dalam jurnal ini disajikan dengan 3 bentuk. Yang pertama, distribusi frekuensi. Yang kedua, nilai rata-rata mencakup min, mean, dan juga max, dan juga tabel analisis bivariat. Kemudian untuk penerapan validitas dan juga reliabilitas dari household sendiri, mohon maaf di situ ada kesalahan penulisan. Untuk validitasnya pada metode HFSSM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen baku dari USDA yang dicanangkan pada tahun 2012, di mana instrumen ini telah teruji validitasnya secara global untuk menilai tingkat ketahanan pangan dalam rumah tangga. Kemudian untuk reliabilitasnya sendiri, instrumen HFSSM secara internasional ini memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Sebagaimana yang telah tercatat, hal ini merujuk pada berbagai penelitian juga. Kemudian untuk kekurangan dari metode household sendiri adalah
untuk beberapa potensi bias, diantaranya ada bias ingatan, bias pemilihan sampel, serta kemungkinan perbedaan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan jika alat yang digunakan ini tidak dikalibrasi dengan baik. Untuk cara mengatasinya sendiri adalah melakukan 3 kali pengambilan data food recall 24 hour-nya, kemudian mengurangi bias seleksi dan confounding untuk memastikan kedua kelompok ini memiliki karakteristik dasar yang seimbang, serta meminimalkan bias alat ukur dan juga meningkatkan validitas hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.